Hai semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini, aku mau bikin kue nastar yang glowing, enak banget, dan aku juga mau bagiin tips-tipsnya. Dan kita sama-sama belajar yuk gimana caranya bikin nastar anti retak, tak tahan lama, dan juga rasanya enak banget. Yuk siapa yang penasaran? Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Dan bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan bagi yang udah, terima kasih ya. Langkah pertama kita siapkan wadah. Lalu di sini aku mau pakai 200 gram margarin, aku pakai Royal Palmia ya. Untuk mereknya bebas-bebas aja ya, tergantung selera masing-masing. Lalu aku tambahkan juga 175 gram butter. Di sini aku pakai merek Hellmann's. Tapi kalau kalian mau pakai full margarin juga boleh-boleh saja ya, disesuaikan saja dengan budget masing-masing. Lalu ini kita aduk aja menggunakan whisker sampai tercampur merata. Gak usah terlalu lama ya. Ini cukup sampai lembut aja. Nah, kalau udah lembut seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan gula pasir. Nah, untuk pemakaian gula pasir di sini aku cukup pakai 70 gram aja. Kalau kalian pengen nasinya lebih manis, boleh ditambahkan lagi. Tapi kalau misalkan gak terlalu suka manis, boleh pakai takaran yang aku pakai ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata. Gak usah terlalu lama ya, cukup sampai tercampur merata aja. Selanjutnya di sini aku tambahkan 3 butir kuning telur ayam. Dan kita aduk kembali ya. Kalau kalian mau gunakan mixer juga boleh-boleh saja, tapi pemakaian mixernya juga speednya pakai yang paling rendah aja dan jangan terlalu lama. Selanjutnya di sini aku tambahkan 25 gram susu bubuk atau 1 saset susu denkau. Untuk mereknya bebas, lalu ada 40 gram tepung maizena dan aku pakai setengah sendok teh vanila cair ya. Boleh juga menggunakan vanili bubuk, tapi kalau kalian gak suka boleh di skip aja. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata menggunakan whisker. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, aku aduk kembali menggunakan spatula ya, untuk memastikan bagian bawahnya sudah benar-benar tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata semuanya, selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu sebanyak 525 gram ya. Di sini aku pakai yang protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru. Dan di sini aku masukkan setengahnya dulu, lalu kita aduk menggunakan spatula. Nah, untuk alat pengadukan juga usahakan dia ini yang kokoh ya, biar mengaduknya itu lebih mudah, karena ini juga adonannya agak lumayan berat kalau misalkan tepungnya sudah dimasukkan semuanya. Nah, ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, ini udah mulai tercampur merata, cuman ada bagian yang belum benar-benar merata ya. Jadi di sini aku mau aduk menggunakan tangan, tapi jangan terlalu lama, cukup sampai aduk aja ya. Biar adonannya juga dia enggak meleleh ya, karena dari tangan aja biasanya itu sudah ada kadar panasnya ya. Nah, di sini udah cukup adonannya dan aku coba bulatkan dan dia juga udah enggak lengket di tangan. Nah, ini udah cukup ya, udah bisa dipulung juga. Nah, selanjutnya sebelum dibentuk di sini aku mau takar dulu untuk adonannya biar lebih mudah. Di sini aku takar menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili atau kalau mau ditimbang ada di berat 9 gram ya. Dan di sini aku takar dulu semua adonannya. Nah, kalau udah ditakar seperti ini, jadi hasilnya itu lebih gampang ya kalau mau ngebentuk dan hasilnya pun jadi rata sama semuanya. Dan di sini juga aku sudah siapkan selai nanas sebanyak 450 sampai 500 gram yang sudah aku bulatkan.
Dan untuk resep selai nanasnya ada di video sebelum ini ya, bisa kalian cek aja atau nanti aku cantumkan aja di deskripsi box untuk linknya. Lalu kita ambil satu adonan yang sudah ditakar, lalu dipipihkan, dan kita simpan selai nanas di bagian tengah dan dibulatkan seperti ini. Dan dibulatkannya menggunakan telapak tangan aja ya. Untuk cara lebih jelasnya bisa diperhatikan di video. Dan di sini juga aku gunakan tusuk gigi ya untuk nyimpen selai nanas ke adonannya biar tangan kita itu tidak lengket. Nah, untuk cara membulatkannya juga ini saat diputar-putar menggunakan telapak tangan cukup mengambang aja ya, jangan terlalu ditekan biar hasilnya itu tetap bagus. Nah, ini aku coba satu kali lagi, kita pipihkan. Lalu kita simpan selai nanas di bagian tengah, lalu kita tutup aja, pastikan selai nanasnya ini tertutup dengan adonan ya. Lalu kita bulatkan sampai mulus. Nah, seperti ini hasilnya ya, dan kita simpan di atas loyang. Nah, untuk loyangnya juga tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Dan kita tata aja di loyang. Nah, ini setelah ditata, ini belum semuanya ya, baru sebagian aja. Untuk sebagian lagi nanti aku bulatkan sambil nunggu yang bagian ini di oven. Dan ini akan kita oven ya. Dan untuk ovennya sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Lalu kita oven nastarnya di rak tengah aja ya, menggunakan suhu 130 derajat atau 140 derajat selama 25 menit menggunakan api atas dan bawah ya, atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, kalau nastarnya sudah mulai setengah matang, ini akan aku keluarkan dan ini akan aku diamkan dulu ya sampai agak dingin atau minimal hangat. Dan akan aku oven lagi untuk sisa adonan yang nastarnya ya, sama aja waktunya. Dan ini untuk yang loyang kedua aku oven itu ada mangkuk, ada sisa 3 biji ya, nggak masuk di loyang, jadi aku pakai mangkuk stainless. Dan ini untuk loyang yang pertama, dia juga sudah mulai agak dingin ya, atau minimal hangat baru bisa kita olesi dengan kuning telur. Nah, untuk olesannya di sini aku pakai 4 kuning telur ayam karena ukuran telurnya itu agak kecil ya. Kalau misalkan telurnya lumayan besar bisa pakai 3 butir aja. Lalu aku juga tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan 1/4 sendok teh adonan nastar ya. Kenapa harus pakai dicampurin adonan nastar? Katanya sih fungsinya itu biar olesannya itu lebih kokoh dan tidak mudah copot. Lalu diaduk aja sampai tercampur merata. Dan di sini juga aku tambahkan pewarna kuning tua beberapa tetes aja. Tapi kalau kalian gak mau pakai juga boleh di skip aja ya. Atau kalau misalkan kalian mau pakai telur omega tidak perlu menambahkan pewarna ya. Lalu ini akan aku saring dulu untuk bahan olesannya biar hasilnya itu lebih rata dan gak ada lendir telurnya ya. Dan langsung aja ini sudah bisa kita olesi ke nastarnya. Dan untuk kuasnya gunakan yang kecil seperti ini ya, biar lebih rapi dan juga lebih gampang saat kita mengoleskannya. Lalu di sini kita olesi aja. Dan untuk cara mengolesinya juga ini cukup mengambang aja ya, tapi kena, jangan terlalu ditekan biar si nastarnya itu tidak geser di loyangnya. Dan di sini aku akan melakukan 2 kali pengolesan. Di sini kita olesi dulu untuk yang pertama kalinya ya, lakukan ke semua nastarnya. Nah, kalau udah selesai, ini kita olesi lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi biarkan dulu olesan pertamanya itu agak mengering, lalu kita lanjutkan ke pengolesan yang kedua. Fungsinya biar warnanya itu lebih mencolok ya, dan hasilnya juga nanti lebih cantik. Nah, lakukan aja semuanya sampai selesai.
Oh iya, jangan lupa juga ya untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan share juga kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, ini udah selesai diolesi, selanjutnya aku mau panggang kembali. Ini ovennya masih panas ya. Kalau misalkan ovennya udah dingin bisa dipanaskan dulu, lalu kita panggang di suhu 110 sampai 120 derajat Celcius menggunakan api atas bawah dan panggang selama 15 menit ya atau sampai matang. Untuk blowernya juga di sini aku hidupkan biar panasnya lebih merata. Nah, ini hasilnya setelah dikeluarkan, hasilnya bagus sekali ya, enggak ada yang retak. Dan untuk kematangannya juga ini pas ya. Dan biar si kuenya itu bisa tahan lama, pastikan cookiesnya ini benar-benar mateng bagian bawah dan atasnya. Jangan sampai masih agak lembek ya, karena itu bikin si kuenya ini nggak bisa tahan lama. Dan sebelum dikemas, untuk kuenya ini kita dinginkan dulu ya, sampai benar-benar dingin. Dan ini hasilnya cakep banget ya, ini baru sebagian untuk loyang yang pertama. Tampilannya cakep banget, walaupun mungkin pengolesan pinggirannya enggak rata ya, tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap. Dan di sini aku mau tunjukkan untuk hasil lebih dekatnya, ini cakep banget, dia tidak retak, matang dengan sempurna, dan yang pasti dia ini rasanya enak ya, enggak yang begitu giung banget, karena dari selain nanasnya juga ini udah manis ya, dan ada rasa asam-asamnya juga, jadi perpaduan yang enak banget. Dan untuk teksturnya juga dia ini lembut ya, untuk selain nanasnya juga dia ini full. Dan di sini aku akan kemas ke dalam toples persegi ukuran 500 gram. Nah, untuk bagian bawahnya aku alasi dengan kertas. Dan untuk pengemasan nastarnya aku pakai paper cup yang ukuran paling kecil ya. Dan kita tata aja nastar yang udah dingin di toplesnya menggunakan paper cupnya ya. Dan ditata aja semuanya sampai memenuhi toplesnya. Tapi kalau kalian gak mau pakai paper cupnya juga boleh-boleh aja ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tinggal ditata aja di toples kalau udah dingin, dan pastikan toplesnya itu kedap udara ya. Biar kuenya itu tidak gampang berjamur dan bisa lebih tahan lama. Dan pastikan kuenya ini sudah benar-benar dingin setelah dimasukkan ke dalam toplesnya, karena kalau misalkan dimasukkan saat masih panas-panas itu akan bikin si kuenya ini cepat berjamur dan basi ya. Atau kalian juga bisa pakaikan silik acid di toplesnya, itu tuh fungsinya biar menyerap kelembapan ya. Lalu ini kita tata aja. Nah, ini dia hasilnya. Di sini aku dapat 3 toples untuk ukuran yang persegi. Tapi untuk ukuran yang persegi ini ternyata tidak masuk semua ya untuk yang bagian atasnya. Jadi untuk sisa si nastarnya itu aku pindahkan lagi ke toples yang ukuran 800 ml toples jar ya. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan 116 butir nastar ya. Lumayan banyak banget ya. Nah, ini setelah aku pindahkan untuk sisa nastarnya ke toples jar. Jadi untuk satu resep ini mendapatkan 4 toples ya. Dan di sini juga aku berikan solatip karena ini tuh buat nanti lebaran. Jadi untuk pinggirannya aku berikan solatip, dan untuk bagian ujung solatipnya aku berikan stiker ya, biar nanti lebih gampang membukanya. Dan agar lebih menarik, di sini aku mau tambahkan stiker Idul Fitri seperti ini. Jadi tampilannya lebih cantik ya. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.